Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2771 Modal Sombong. Lin Bai berdiri di dalam ruangan, memperhatikan dokter yang merawat luka Lin Ye dengan saksama. Sekarang 3 atau 4 jam telah berlalu, Lin Bai masih bertanya, "Tuan, berapa lama lagi?" Dokter tua itu tersenyum dan berkata, "Jangan cemas, kita harus membersihkan sisa-sisanya." Energi busur Guyang dan panah Leng Yue, bukan? Hal sederhana seperti itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu saya akan merepotkan Anda, Tuan." Pada saat ini, seorang yang sombong omelan datang dari pintu kamar Lin Bai. "Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini." Lin Bai sudah sangat marah, tetapi sekarang ketika dia mendengar raungan ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia mendorong pintu keluar dengan wajah dingin dan melihat An Cuksue yang juga memasang ekspresi marah di wajahnya. Ketika An Cuksue melihat Lin Bai keluar, dia segera berkata dengan marah, "Lin Bai, mengapa kamu begitu tidak sopan? Putra mahkota Mo Chang dengan baik hati menyelamatkanmu dan bahkan mengadakan perjamuan untuk menenangkan keterkejutan kami. Mo Chang atas kekuatannya, tapi setidaknya kamu dapat memiliki rasa hormat dan etiket yang paling mendasar." Lin Bai berjalan keluar pintu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, An Cuksue berbicara seperti pisau, dan meneriaki Lin Bai dengan dingin dan wajah marah. Lin Bai memandang An Cuksue dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu menyalahkanku?" Seorang Cuksue mengangguk dan berkata, "Ya, karena kamu terlalu mengabaikan sopan santun dan etiket." Lin Bai tersenyum menghina, "Pangeran Mo Chang menahan sebuah jamuan makan dan mengundangku. Pilihan untuk pergi atau tidak secara alami ada di tanganku. Jika aku memilih untuk pergi, aku akan pergi. Jika aku tidak ingin pergi, maka aku tidak akan pergi. Selain itu, dengan segala hormat, jika bukan karena Pangeran Zenan yang menyelamatkan nyawa Lin Ye hari ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Mengapa saya harus pergi ke perjamuannya? Kedua, saya membuat sangat jelas hari ini. Ya, kemunculan Pangeran Zenan yang tiba-tiba tidak menyelamatkan hidupku, tetapi nyawa pangeran kelima mana yang dia selamatkan. Jika bukan karena kemunculannya, pangeran kelima akan mati di tanganku hari ini." Lin Bai memandang An Cuksue tanpa ekspresi dan berkata. Seorang Cuksue mencibir, "Haha, Lin Bai, kamu sombong sekali. Kamu pikir kamu ini siapa? Pangeran Zenan dari dinasti Dadilou Nandi Beizu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganmu. Kamu juga menganggap dirimu terlalu tinggi. Ayolah, aktif." Selain itu, Pangeran Zenan adalah pangeran terkuat di dinasti Launan, dengan puluhan juta tentara dan kuda di bawah komandonya, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Reputasi. Pangeran Zenan telah menyebar jauh dan luas ke seluruh zaman kuno benua, bahkan jika saya di sini seluruh negeri Nanzu telah mendengar reputasi Raja Zenan dan merasa sangat menghormatinya. Sebagai putra mahkota Raja Zenan, Anda sebenarnya mengatakan bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda. Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan jika kamu adalah pejuang keluarga Dewa Pedang, kamu tidak boleh begitu sombong. Lin Bai memandang An Cuksue dengan jijik, dan berkata sambil tersenyum masam, "Seorang Cuksue, kamu bilang aku sombong, aku akui. Aku memang sombong, tapi aku punya modal untuk menjadi sombong. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan dunia yang pernah aku hubungi. Seperti yang Anda katakan, Istana Zenan adalah tempat paling kuat di dinasti Launan. Seorang pangeran yang kuat, tetapi dia hanyalah seorang pangeran. Ini seperti suku Frostfire Anda, meskipun itu adalah salah satu dari 72 suku di Nanzu, itu hanya satu dari 72 suku. Tidak banyak perbedaan di antara kalian berdua." Lin Bai memandang An Cuksue dengan jijik dan berkata. Mendengar kata-kata Lin Bai, An Cuksue merasa sedikit marah di wajahnya. Jelas sekali, kata-kata Lin Bai sudah mengandung penghinaan terhadap suku Frostfire. Lin Bai kemudian berkata, "Lagi pula, mereka yang menyerang kita hari ini adalah keluarga kerajaan dinasti Launan. Jika keluarga kerajaan seperti ini, bagaimana para pangeran dinasti itu bisa lebih baik? Apakah kamu tidak memahami prinsip balok atas menjadi bengkok dan balok bawah menjadi bengkok? Bagaimanapun, saya tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dinasti Launan setelah apa yang terjadi hari ini." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sangat bodoh," kata seorang Cuksue kepada Lin Bai, gemetar karena marah. Pada saat ini, di belakang An Cuksue, Mo Chang berjalan cepat. Saat dia berjalan, dia berkata, "Saudara Lin Bai, tolong jangan bandingkan saya, Istana Zenan, dengan orang-orang dari keluarga kerajaan. Saya, pejuang Zenan Istana,
Dia bukan orang yang liar dan sombong seperti keluarga kerajaan. Saya, Pangeran Zenan, memiliki aturan yang ketat. Para pejuang di bawah sekte saya tidak diperbolehkan mempermalukan orang lain. Semua tamu dan menteri di bawah sekte saya adalah orang-orang dari asal murni. Mo Chang berjalan ke arah Lin Bai. Berkata dengan ringan, Pangeran Mo Chang. Seorang cuksue melihat Mo Chang datang dan berteriak sambil tersenyum. Mo Chang mengangguk sedikit dan berkata kepada Lin Bai, saya tahu bahwa kejadian hari ini dengan pangeran kelima telah membawa banyak masalah bagi saudara Lin Bai, tapi yakinlah, saudara Lin Bai, Istana Zenan, dan keluarga kerajaan tidaklah sama spesies. Lin Bai He menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Bagaimanapun, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan Beizu. Baik itu Istana Zenan atau keluarga kerajaan, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Tetapi hari ini, aku masih ingin berterima kasih kepada pangeran karena telah menyembuhkan saudaraku. Kata Lin Bai. Mo Chang mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Seorang cuksue berkata, Pangeran Mo Chang, ayo pergi dan abaikan orang yang sangat sombong ini. Lin Bai tersenyum menghina dan berkata, terima kasih, tolong jangan ganggu aku. Itu saja. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan An Cuksue dan Pangeran Mo Chang dan langsung berjalan ke kediaman. Segera, Mo Chang dan An Cuksue kembali ke jamuan makan. Perjamuan yang diadakan oleh Mo Chang berlangsung hingga larut malam. Larut malam, semua orang kembali ke kamar tamu untuk beristirahat. Mo Chang kembali ke kamarnya. Di saat yang sama, mengikuti Mo Chang, ada seorang pemuda berpakaian hitam, dengan wajah dingin dan mata dingin. Dia memegang pedang panjang di tangannya, meskipun bilahnya disegel. Itu ada di sarungnya, tapi nafas dingin pada bilahnya masih bisa dirasakan melalui sarungnya. Pria berkulit hitam ini jelas merupakan pendekar pedang yang kuat. Mo Chang duduk di kursi, memegang dahinya dengan satu tangan, merasa sedikit cemas, dan berteriak, Wan Qing, kamu adalah pendekar pedang nomor 1 di istana Zenan kami dalam menghadapi kesulitan. Apa pendapatmu tentang kultivasi Lin Bai? Setelah mendengar ini, pria berbaju hitam berpikir lama dan berkata, saya melihatnya mengambil tindakan hari ini. Tingkat kultivasi pria ini dapat diterima. Meskipun dia tidak menggunakan pedangnya, saya masih bisa merasakan niat pedangnya. Sangat kuat. Mo Chang mengangguk sedikit. Wan Qing, pria berbaju hitam, melanjutkan, tetapi pangeran, meskipun budidaya orang ini kuat, dia terlalu sombong, dan sepertinya dia tidak berniat berteman dengan yang mulia, pangeran. Perlu memaksa orang lain mendapat masalah. Mo Chang tersenyum pahit dan bertanya, menurutmu siapa yang akan menang jika kamu melawannya? Wan Qing berkata dengan percaya diri tanpa memikirkannya, aku. Mo Chang tersenyum dan berkata, kamu benar-benar sangat berbakat. Percaya diri. Saat dia berbicara, Mo Chang mengeluarkan gulungan perkamen dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Wan Qing. Wan Qing bertanya, apa ini? Mo Chang tersenyum dan berkata, ini adalah berita yang saya kirim kembali ke Istana Zenan. Saya meminta Istana Zenan untuk menyelidiki Lin Bai. Ini adalah berita yang diberikan kepada saya oleh Istana Zenan. Coba lihat. Wan Qing mengambilnya dan melihatnya. Ada potret seorang pria di atasnya. Potret ini jelas milik Lin Bai. Tampak nyata dan hampir sama dengan penampilan Lin Bai saat ini. Namun di pinggir potret, ada sederet kata tertulis, Pedang Iblis Zi Huang, Putra Suci Dongzu, Lin Bai. Bab 2772 Cahaya Pedang Setinggi 6 Kaki. Di sebelah potret itu, hanya ada 10 kata. Tetapi setelah melihat 10 kata ini, ekspresi Wan Qing tiba-tiba berubah karena terkejut, pupil matanya meledak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dia sebenarnya adalah Putra Suci Dongzu, Lin Bai. Mo Chang mengangguk dan berkata, dalam kasus saya setelah saya mengetahui namanya hari ini, saya merasa nama itu sangat familiar, tetapi saya tidak dapat mengingat di mana saya pernah mendengarnya sebelumnya. Kemudian, sebelum jamuan makan dimulai, saya secara khusus memasang potret Lin Bai dan namanya adalah dikirim kembali ke Istana Pangeran Zenan. Balasan dari Menara Tianji dari Istana Pangeran Zenan hanya berisi 10 kata ini. Pedang Iblis Zi Huang, Putra Suci Dongzu, Lin Bai. Mo Chang berkata dengan ringan. Wan Qing melihat potret Lin Bai di perkamen dan 10 kata di sebelahnya berulang kali. Mo Chang berbisik, meskipun Lin Bai adalah Putra Suci Dongzu, dan Dongzu jauh dari Beizu kita, saya juga pernah mendengar namanya. Saat dia mengikuti ujian Akademi Dongzu, pernah muncul di Dongzu Feng Yunlu. Pada saat itu, evaluasi Menara Tianbao terhadap orang ini adalah dia bangkit dari bawah, biasa antara hidup dan mati,
Ilmu pedangnya tak tertandingi di dunia, dan bakatnya dalam ilmu pedang tak tertandingi di dunia. Ini adalah evaluasi yang diberikan oleh Tian Baolou, seberapa tinggi nilainya. Tian Baolou tidak pernah memberikan penilaian yang terlalu tinggi kepada para pejuang dengan mudah, tetapi dia memberi Lin Bai penilaian yang tertinggi. Ilmu pedangnya tak tertandingi di dunia, dan bakatnya dalam ilmu pedang adalah tak tertandingi di dunia. Kata Mo Chang sambil menarik napas dalam-dalam. Wan Qing menyimpan perkamen itu, menyerahkannya kembali kepada Mo Chang, dan berbisik, apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Mungkinkah Menara Tianbao melebih-lebihkannya? Mo Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, Menara Tianbao tidak melebih-lebihkan itu. Lin Bai, sebaliknya, saya pikir Menara Tianbao meremehkan Lin Bai. Ketika Menara Tianbao memberikan evaluasi ini, Lin Bai baru saja keluar dari ranah semua negara, dan ketika dia pertama kali tiba di Dongzhou, dia tidak punya prestasi yang bisa dibicarakan. Tetapi kemudian, Lin Bai di Gunung Jiutian Yuanzhou mengalahkan semua pahlawan. Di Akademi Dongzhou, di Pulau Suci, dia mengalahkan semua jenius Dongzhou dan naik ke posisi Putra Suci. Sungguh tidak terbayangkan bahwa seseorang dari Dongzhou tidak ada hubungannya dengan dia. Seorang prajurit tak dikenal yang keluar dari wilayah yang tidak mencolok suatu hari nanti akan mencapai status Putra Suci Dongzhou. Mo Chang sangat ngeri dengan Lin Bai. Wan Qing bertanya, apa maksud putra mahkota? Mo Chang berkata, jika kita bisa memenangkannya, maka cobalah yang terbaik untuk memenangkannya. Jika dia benar-benar tidak mau mengabdi pada Istana Zenan, maka kita menang, jangan memaksanya, tapi kami juga tidak akan memaksanya. Persulit dia. Jika kamu bisa membantunya, lakukan yang terbaik untuk membantunya. Kuan harus menjalin hubungan baik dengannya. Dia datang ke tanah Beizu, dia tidak berjalan atas nama Putra Suci Dongzhou. Beizu, jangan ungkapkan informasinya. Wan Qing berkata dengan tegas, saya mengerti. Mo Chang bertanya dengan rasa ingin tahu, sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu akan menang jika kamu melawannya? Ini, Wan Qing tampak ragu-ragu dan tidak menjawab. Jelas sekali, Wan Qing juga sedikit takut pada Lin Bai. Melihat keraguan di wajah Wan Qing, Mo Chang tersenyum tipis dan tidak terus menekan. Tanpa berkata-kata sepanjang malam, Lin Bai berdiri di kamar, memperhatikan dokter merawat luka Lin Ye. Siang hari kedua, perahu roh dari Istana Zenan tiba di kota Menggu. Pada saat ini, Pangeran Mo Chang datang ke kamar Lin Bai dan melihat dokter masih merawat luka Lin Ye. Dia bertanya, Tuan, berapa lama lagi? Dokter tersenyum dan berkata, ini akan memakan waktu sekitar setengah sehari. Mo Chang tersenyum tipis. Dia mengangguk dan berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, kamu telah tiba di kota Menggu sekarang, dan sekarang kamu masih perlu menyembuhkan Lin Ye. Jika Saudara Lin tidak keberatan, kamu dapat tinggal di rumah Pangeran Zenan di kota Menggu dulu. Bagaimanapun, rumah Pangeran Zenan juga memiliki rumah besar di kota Menggu. Dapat menampung ribuan orang tanpa masalah. Kata Mo Chang sambil tersenyum. Lin Bai awalnya berencana untuk berpisah langsung dari penduduk Istana Zenan di kota Menggu setelah Lin Ye dirawat, namun kini, Lin Ye masih dalam keadaan koma dan membutuhkan perawatan setengah hari. Tanpa pilihan, Lin Bai hanya bisa menyetujui permintaan Mo Chang. Oke, permisi, Lin Bai mengangguk dan berkata. Mo Chang tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya akan meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal. Lin Bai mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, dokter berhenti, dan Lin Bai mengangkat Lin Ye dan keluar dari perahu roh. Setelah keluar dari perahu roh, Lin Bai melihat ke atas. Di bawah perahu roh, ada sebuah kota kuno yang memancarkan kehidupan kuno dan perubahan-perubahan, memancarkan jejak-jejak waktu yang berbintik-bintik. Pada saat ini, di kota kuno, ada pembudidaya pedang yang kuat yang bolak-balik. Dan para pembudidaya pedang ini memancarkan gumpalan niat pedang secara tidak jelas. Mereka berkumpul bersama di langit di atas kota kuno dan berubah menjadi kekuatan pedang yang membumbung ke langit dan menyapu jutaan mil. Prajurit biasa akan takut dengan kekuatan pedang ini. Di belat perahu roh di Istana Zenan, ketika Lin Bai berjalan keluar dengan Lin Ye di pelukannya, tiba-tiba, pedang yang ada di tubuh Lin Bai memenuhi udara tak terkendali, berkumpul di atas kepalanya, dan membumbung ke langit. Hah! Lin Bai merasakan niat pedangnya terungkap dan buru-buru mengendalikannya. Tetapi bahkan jika Lin Bai buru-buru mengendalikan niat pedangnya, cahaya keemasan sepanjang 6 kaki masih muncul di atas kepala Lin Bai, seperti pedang tajam. Di atas kepala Lin Bai, cahaya keemasan sepanjang 6 kaki adalah bentuk niat pedang Lin Bai.
Tetapi ketika ratusan prajurit di kayu lapis perahu roh melihat cahaya keemasan setinggi 6 kaki muncul dari kepala Lin Bai, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa ngeri. Cahaya pedang 6 kaki. Orang ini dianggap orang kuat. Keterampilan pedang orang ini bagus. Cahaya pedang sebenarnya panjangnya 6 kaki. Para prajurit di sekitar memandang Lin Bai dengan ekspresi sedikit terkejut. Lin Bai mendongak dan melihat cahaya keemasan di atas kepala ratusan prajurit di kayu lapis, tetapi panjang cahaya keemasan di atas kepala mereka berbeda. Beberapa orang hanya memiliki 1 kaki, beberapa memiliki 2 kaki, dan beberapa memiliki 3 kaki. Dan Lin Bai melihat di antara kerumunan, hanya selusin dari ratusan orang yang memiliki cahaya keemasan di atas kepala mereka yang panjangnya mencapai 6 kaki. Mereka adalah An Cuksue dan Wan Qing. Seorang Cuksue melihat kebingungan di wajah Lin Bai dan berkata dengan marah, ini adalah formasi yang dibentuk oleh keluarga Dewa Pedang di kota Menggu. Setiap pembudidaya pedang yang masuk ke kota Menggu akan dipicu oleh formasi tersebut. Niat pedang terbentuk dan terkondensasi menjadi cahaya pedang di atas kepala. Panjang cahaya pedang menunjukkan kekuatan dan bakat prajurit. Lin Bai tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar penjelasan An Cuksue. Seorang Cuksue berkata dengan marah, aku sudah menyuruhmu untuk lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu tidak mengetahui hal-hal ini. Mo Chang datang sambil tersenyum dan berkata, Saudara Lin, jangan panik, ini memang dewa pedang lingkaran sihir yang dibuat oleh keluarga. Setiap pembudidaya pedang yang berjalan di sini akan memadatkan cahaya pedang di atas kepalanya. Sebelum kompetisi dimulai, para pejuang di kota Menggu akan menilai seorang pejuang berdasarkan pedang cahaya di atas kepala pembudidaya pedang. Kekuatan. Dan saudara Lin sekarang memiliki cahaya pedang setinggi 6 kaki di atas kepalanya. Jelas Lin Bai sudah menjadi master di kota Menggu, kata Mo Chang sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk mengerti, memandang Mo Chang, dan menemukan ada juga cahaya pedang setinggi 5 kaki di atas kepalanya. Tempat yang sangat menarik. Lin Bai tertawa dalam hatinya, aku baru saja mengendalikan niat pedang. Jika aku tidak mengendalikan niat pedang dan membiarkan niat pedang tertarik oleh lingkaran sihir ini, aku tidak tahu berapa kaki yang akan muncul di atas kepalaku. Di mana cahaya pedang itu? Baru saja, ketika Lin Bai menyadari bahwa niat pedang di tubuhnya mengalir tak terkendali, Lin Bai segera mengendalikan niat pedangnya, jadi dia hanya memadatkan 6 cahaya pedang kaki. Jika aku melepaskan niat pedangku dengan seluruh kekuatanku, aku tidak tahu seberapa tinggi jangkauan cahaya pedang di atas kepalaku. Lin Bai berkata dengan nada menggoda di dalam hatinya, tetapi Lin Bai tidak melakukan ini. Lagi pula, Lin Bai tahu bahwa memukul burung pertama dengan pistol akan terlalu mencolok. Tidak bagus. Saat ini, cahaya pedang setinggi 6 kaki tidak bisa dikatakan sebagai jenius tiada taraf di kota Menggu, namun tidak bisa dianggap sia-sia. Masih dalam tahap tengah, tidak lebih, tidak kurang, dan Lin Bai bisa dianggap puas. Bab 2773 Impian Kota Kuno. Lin Bai mengikuti ratusan pembudidaya pedang dari Istana Zenan dan turun dari perahu roh. Mo Chang, An Cuksue, Wan Qing dan lainnya berada di depan. Semua orang berjalan ke jalan kota Menggu satu persatu, menuju ke suatu tempat di kota. Lin Bai memeluk Lin Ye dan berjalan di antara kerumunan, memandangi para prajurit di sekitarnya dari waktu ke waktu. Prajurit ini pada dasarnya adalah pembudidaya pedang, dan cahaya pedang emas muncul di atas kepala mereka. Cahaya pedang para pejuang ini berkisar antara 3 kaki hingga 6 kaki. Pada dasarnya, tidak ada pejuang yang berada di bawah 3 kaki. Setelah berjalan melalui beberapa jalan, Lin Bai juga melihat banyak prajurit, dan di awalnya memiliki penilaian dasar tentang para prajurit di kota. Saat ini, sebagian besar prajurit di kota Menggu memiliki pancaran pedang setinggi 3 kaki, dan pancaran pedang setinggi 4 kaki dan 5 kaki jauh lebih sedikit. Lin Bai, prajurit dengan pancaran pedang setinggi 6 kaki, hanya melihat 2 atau 3 setelah berjalan melalui beberapa jalan, saya pasti memilikinya juga sangat jarang. Keraguan-raguan Wan Qing, An Cuksue, Lin Bai dan lainnya semuanya telah mencapai tingkat cahaya pedang setinggi 6 kaki, jadi berjalan di jalanan kota Menggu juga membangkitkan kekaguman banyak pejuang di sekitar mereka. Melihat ratusan orang datang ke kota Menggu, para prajurit ini mendecakkan lidah mereka, saya khawatir itu adalah prajurit lain dari kekuatan super tertentu. Ada lebih dari 10 prajurit dengan pedang setinggi 6 kaki. Para prajurit di sekitarnya melihat kota itu. Prajurit dari Nan Wangfu berkata dengan takjub. Rombongan berjalan di jalan tersebut sekitar setengah jam dan sampai di halaman utara yang tenang dan anggun. Plakat di pintu bertuliskan, Nanwang Villa. Mo Chang tersenyum dan berkata, ini dia, Villa Nanwang ini adalah kediaman istana Zenan kami di kota Menggu.
Istana Zenan telah mengirim pelayan untuk membersihkannya. Saya akan mengatur agar semua orang pindah. Segera, Mo Chang masuk bersama sekelompok prajurit. Ketika Mo Chang baru saja masuk ke villa, seorang lelaki tua dengan senyum ramah di wajahnya memimpin sekelompok wanita cantik, berjalan cepat ke pintu, dan berkata kepada Mo Chang, "Yang mulia, mohon maafkan saya karena terlambat." Mo Chang tersenyum dan berkata, "Butler Lin, kamu tidak harus seperti ini. Tiba-tiba aku mempercepat perjalananku di tengah jalan." "Baiklah, Butler Lin, atur agar mereka istirahat dulu." "Ya." Butler Lin berkata sambil tersenyum, "Tuanku, silakan ikut dengan saya. Saya telah mengatur kamar untuk Anda. Kemarilah, bawa tuanmu untuk beristirahat." Butler Lin berkata kepada sekelompok pelayan terhormat di belakangnya. Sekelompok pelayan setuju dan berjalan keluar satu demi satu, mendatangi para prajurit satu persatu. Pada saat yang sama, seorang pelayan mendatangi Lin Bai dan berkata, "Tuan Lin Bai, tolong ikuti saya." Lin Bai mengangguk dalam diam dan mengikuti pelayan itu. Berjalan di halaman Nanwang Villa yang tenang, Lin Bai merasakan relaksasi dan kegembiraan. Tidak lama kemudian, setelah melewati beberapa koridor, Lin Bai dibawa ke sebuah taman yang elegan oleh pelayannya. Berdiri di depan pintu Yayuan, pelayan itu berkata dengan hormat, "Tuan Lin Bai, ini adalah kediaman Anda. Namanya Halaman Jianxin. Ini disiapkan khusus untuk Anda oleh Pangeran Mo Chang. Saya harap Anda menyukainya." Lin Bai membawa Lin Bai yang tidak sadarkan diri, dia berjalan ke Yayuan dan melihat bahwa tata letaknya lengkap dan sangat sunyi. Ini jelas merupakan tempat yang langka dan bagus di Nanwang Villa. Lin Bai berkata, "Saya sangat puas. Terima kasih Pangeran Mo Chang untuk saya." Pembantu itu mengangguk dan berkata, "Nama gadis kecil itu adalah Narsisus. Sebelum kompetisi di kota Tianjian, dia bertanggung jawab untuk tinggal di halaman Jianxin dan mengambil alih makanan Tuan Lin Bai. Hidup, pada saat yang sama, jika Tuan Lin Bai memiliki permintaan, Anda dapat memanggil budak itu." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak, maka saya akan menyusahkan Anda untuk minta dokter." Pembantu Narsisus mengangguk dan berkata, "Ya." Pembantu Narsisus berbalik dan meninggalkan halaman Jianxin. Lin Bai menempatkan Lin Ye di tempat tidur di kamar di halaman kecil. Setengah jam kemudian, Narsisus membawa seorang dokter ke halaman Lin Bai. "Tuan Lin Bai," teriak dokter itu sambil menangkupkan tinjunya. Lin Bai berkata dengan rasa bersalah, "Tuan dokter, saya tahu suami Anda telah bepergian jauh-jauh ke tempat kerja. Sekarang dia baru saja tiba di kota Menggu. Saya pikir saya akan membiarkan dia beristirahat dengan baik, tetapi saya benar-benar tidak bisa khawatir tentang cedera saudara laki-lakiku yang kedua." "Jadi," Lin Bai berkata dengan rasa bersalah. Bai berkata dengan perasaan bersalah. Dokter tersenyum dan berkata, "Haha, Tuan Lin Bai, Anda terlalu sopan. Dokter seperti orang tua di dunia. Selain itu, Pangeran Mo Chang memerintahkan saya untuk segera datang. Jangan khawatir, Tuan Lin Bai. Dalam waktu kurang dari setengah hari, luka saudara Lin Ye akan serius. Itu harus disembuhkan." Lin Bai berkata, "Terima kasih." Dokter tersenyum sedikit, berjalan ke sisi Lin Ye, dan mulai merawat luka Lin Ye. Lin Bai dan Narsisus, pelayannya, berdiri di samping. Pada saat ini, Lin Bai bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai kompetisi di kota Tianjian sekarang?" Pembantu Narsisus menjawab, "Keluarga Dewa Pedang belum memberitahu waktu spesifiknya, tetapi menurut praktik selama bertahun-tahun, kompetisi di kota Tianjian akan diadakan pada tanggal 1 Agustus. Dimulai pada pertengahan bulan. Berlanjut selama 3 hari. Ini sudah awal Agustus, seharusnya hari ini, tetapi waktu spesifiknya perlu menunggu sampai pedang keluarga dewa mengumumkannya." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kota Menggu apakah ada prajurit dari keluarga dewa pedang di dalam?" Pembantu Narsisus tersenyum dan berkata, "Kota kuno Ming adalah kota terbesar di luar Yunmeng Days. Keluarga dewa pedang secara alami mengetahui hal itu, ada sejumlah besar pembudidaya pedang dari seluruh dunia berkumpul di kota kuno Meng. Oleh karena itu, keluarga Dewa Pedang juga akan mengirim ahli untuk menyelinap ke kota Menggu untuk mencari bahan yang bisa dibuat. Tapi tidak ada seorang pun tahu siapa prajurit keluarga Dewa Pedang." Lin Bai mengangguk, tiba-tiba menyadari, itu dia, pedang. Apakah keluarga Dewa ingin melewati kota Menggu untuk mengamati para prajurit yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Pembantu Narsisus berkata, "Tuan Lin Bai, sebenarnya, saat kalian para pejuang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi memasuki kota Menggu, penilaian keluarga Dewa Pedang itu sudah dimulai." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa?"
Pelayan Narsisus tersenyum dan berkata, karena pancaran pedang di atas kepalamu. Lin Bai mendongak dan melihat pancaran pedang setinggi 6 kaki di atas kepalanya terus berkilauan dengan cahaya keemasan. Pembantu Narsisus berkata, lingkaran sihir di kota Menggu didirikan oleh keluarga Dewa Pedang. Setiap pembudidaya pedang yang masuk ke kota ini pasti akan ditarik oleh lingkaran sihir, dan niat pedang di tubuhnya akan terungkap secara tak terkendali. Ayo keluar. Dan semakin panjang pancaran pedang, semakin kuat kekuatan prajurit dan budidaya pedang. Sebenarnya, formasi ini secara tidak sengaja telah membagi para pembudidaya pedang di kota Menggu menjadi 3 dan 6. Tingkat ke-9. Setelah bertahun-tahun pengamatan, semakin lama pancaran pedang, semakin besar kemungkinan seorang prajurit akan memasuki keluarga Dewa Pedang. Kata pelayan Narsisus dengan tenang. Lin Bai mengangguk dalam diam. Kecuali setelah Lin Bai datang ke Nanwang Villa, dia merawat luka Lin Ye. Setelah para pembudidaya pedang lainnya tiba di kota Menggu, mereka segera keluar untuk bermain bersama, tidak hanya untuk melihat pesona kuno kota Menggu yang berbintik-bintik, tetapi juga untuk mengamati para pembudidaya pedang yang datang untuk mengikuti kompetisi. Wan Qing dan An Cuksue tidak terkecuali. Awalnya, An Cuksue membawa para prajurit dari suku Frostfire ke kota Menggu untuk bermain dan mengumpulkan intelijen. Bab 2774 Potong Anak dan Cucu. Keluarganya hancur dan orang-orangnya mabuk. Setengah hari kemudian, dokter dengan wajah lelah menghela nafas panjang, berbalik dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, Tuan Lin Bai, untungnya, saya telah memenuhi misi saya. Sisa energi es dan api telah sepenuhnya dihilangkan dari tubuh saudara ini. Jika tidak terjadi apa-apa, Anda akan bangun nanti. Lin Bai berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Tuan. Dokter tersenyum, wajahnya penuh kelelahan, dan tidak berbicara. Tidak lama kemudian, Lin Ye di tempat tidur perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Lin Bai buru-buru melangkah maju dan bertanya, Lin Ye, bagaimana perasaanmu? Lin Ye menyentuh dadanya. Lubang berdarah yang tertusuk panah Leng Yue kini telah sembuh. Dia memandang Lin Bai dengan heran, dan kemudian dengan bodohnya tersenyum. Melihat senyum konyol di wajah Lin Ye, Lin Bai mengerti bahwa Lin Ye baik-baik saja. Dokter berkata, karena adik laki-laki ini sudah bangun, saya tidak akan mengganggu Tuan Lin Bai. Lin Bai berdiri dan menyuruh dokter keluar dari rumah sakit kecil itu. Sekarang Lin Ye bangun, Lin Bai menghela nafas lega. Lin Bai segera memerintahkan pelayan Narsisus untuk membawakan daging terbaik. Ketika Lin Ye melihat daging itu, air liurnya mengalir dan matanya bersinar, dia memeluk kaki binatang dan mulai memakannya. Setelah makan, Lin Ye pergi ke tempat tidur dan tertidur. Lin Bai juga hanya makan sesuatu lalu beristirahat. Sepanjang perjalanan, Lin Bai juga sangat lelah. Bulan tinggi di langit, dan malam dipenuhi embun. Saat Lin Bai sedang memejamkan mata dan berkonsentrasi di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara berisik dari pintu halaman kecil. Kenapa? Lin Bai, kenapa? Keluar. Lin Bai membuka matanya dari kamar, dan suara-suara sesekali terdengar dari telinganya. Segera, Lin Bai membuka pintu dan keluar. Pada saat ini, Lin Bai juga melihat Lin Ye berjalan keluar dari ruangan lain, jelas dia juga terbangun. Pada saat ini, pelayan Narsisus berjalan ke halaman kecil dengan ekspresi mendesak, mendatangi Lin Bai, dan berteriak dengan suara rendah, Tuan Lin Bai. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi? Suara apa di luar? Narsisus pembantu itu berkata, prajurit lainlah yang minum terlalu banyak. Siapa yang ingin mengirim anggur dan daging kepada Tuan Lin Bai? Malam ini, dikatakan bahwa kami adalah tamu dari istana Pangeran Zenan. Mereka berkumpul di kota Menggu. Ada banyak tamu dan pendekar pedang. Siudu minum terlalu banyak. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, kirimkan saya anggur dan daging. Pergi dan lihat. Lin Bai membawa Lin Ye dan pelayan Narsisus ke pintu. Membuka pintu halaman kecil Jianxin, dia melihat 7 atau 8 prajurit mabuk berdiri di depan pintu, bergoyang ke sana kemari. Mereka sangat mabuk hingga tidak bisa berdiri diam. Hei, dia keluar. Lin Bai keluar. Dia keluar. 7 atau 8 prajurit mabuk melihat Lin Bai membuka pintu dan keluar, dan mereka segera berkata sambil tersenyum. Lin Bai bertanya tanpa ekspresi, ada apa dengan kalian? 7 atau 8 pria mabuk itu tertawa sambil mabuk dan berkata, hei, tidak ada yang besar. Hanya saja kita berkumpul malam ini dan kamu tidak datang, jadi saudara Hu Han meminta kami datang dan bawakan anggur dan daging untuk Tuan Lin Bai. Ayo, bawakan anggur dan daging yang telah kami siapkan untuk Tuan Lin Bai. 7 atau 8 pria mabuk itu berkata sambil tersenyum. Oke. Pada saat ini,
Beberapa pemabuk mengeluarkan piring giok satu persatu dari tas penyimpanan mereka, mengeluarkannya, dan meletakkannya di depan Lin Bai. Lin Bai melihat dan melihat bahwa piring batu giok tidak diisi dengan makanan lezat, dan pot anggur tidak diisi dengan embun batu giok dan anggur berkualitas. Sebanyak 4 piring batu giok dan sebotol anggur. Mengikuti Lin Bai, dia melihat benda-benda di piring batu giok. Kaki binatang yang membusuk, beberapa bunga kuning layu, sepiring sisa minyak merah, tumpukan organ dalam binatang iblis yang belum diproses. Sedangkan untuk kendi anggur, Lin Bai mencium bau busuk yang menyengat sejak dia mengeluarkannya. Kendi itu jelas tidak berisi anggur, tetapi dengan cairan. Lin Bai bertanya, apa maksudnya ini? 7 atau 8 pemabuk itu tertawa dan berkata, hei, itu tidak berarti apa-apa. Inilah arti dari saudara Hu Han dan kami semua. Kami semua berpikir bahwa Anda hanya layak untuk memakan makanan ini. Tuan Lin Bai, jika Anda belum menangkapnya, cicipi yang enak. Lin Bai tampak sedikit kedinginan dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum lapar. Terima kasih sudah kebaikanmu. Silakan kembali. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik dan kembali. Di halaman kecil, pembantu Narsisus menutup pintu halaman kecil dengan rapat. Hah, apakah kamu tidak tahu malu? Senang sekali bisa makan sesuatu. Letakkan barang-barang di pintu, ayo pergi. Setelah 7 atau 8 pemabuk meneriakkan beberapa kata, mereka meletakkan 4 piring batu giok dan He letakkan pot anggur di tanah, berbalik dan pergi. Lin Bai kembali ke halaman kecil, wajahnya dingin. Pelayan Narsisus berjalan di belakang Lin Bai, seluruh tubuhnya gemetar, karena dia merasakan niat pedang dingin yang terpancar dari tubuh Lin Bai, seperti es yang tidak mencair selama ratusan juta tahun. Pelayan Narsisus berbisik, Tuan Lin Bai, Anda tidak perlu bertemu dengan sekelompok pemabuk. Lin Bai berkata dengan marah, saya tidak punya waktu luang. Setelah mengatakan itu, Lin Bai kembali ke kamar dan terus berlatih. Lin Ye, sebaliknya, sedang duduk di tangga di depan pintu Lin Bai, menjaga Lin Bai seperti santo pelindung. Pembantu Narsisus melihat dan dengan bijak meninggalkan halaman. Awalnya, Lin Bai mengira lelucon ini sudah berakhir. Namun ketika Lin Bai kembali ke kediamannya, tidak lama kemudian, terdengar suara berisik lagi di luar halaman. Lin Bai, keluar. Lin Bai, keluar. Apakah dia sudah mati? Kamu tidak mendengarnya setelah menelepon berkali-kali. Lin Bai membuka matanya dari kamar, dan dua niat membunuh muncul di matanya. Setelah hening lama, Lin Bai membuka pintu dan melihat Narsisus, pelayan, dan Lin Ye berdiri di halaman. Pergi dan lihat. Lin Bai berjalan ke pintu tanpa ekspresi, membuka pintu halaman kecil, dan melihat 7 atau 8 pria mabuk lagi. 7 atau 8 pemabuk itu jelas minum lebih banyak. Mereka saling mendukung. Ketika mereka melihat Lin Bai keluar, mereka tertawa dan berkata, hei, Lin Bai, kami baru saja kembali. Saudara Hu Han berkata bahwa anggur dan daging sudah disiapkan karena kamu mungkin tidak cocok untukmu. Nafsu makan. Jadi kami mengirim daging dan anggur baru. Lihat, apakah itu sesuai dengan seleramu? 7 atau 8 pemabuk berkata sambil tersenyum. Saat ini, mereka mengeluarkan piring batu giok dan sebotol anggur dari tas penyimpanan. Kali ini, piring giok dan anggurnya relatif normal. Piring batu giok berisi sepotong daging, yang diukir menjadi bentuk manusia, Kasim, oleh seseorang yang memiliki niat pedang. Dan wine di dalam kendi juga memancarkan aroma lembut yang menawan. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, sepertinya jika aku tidak menerimanya, kamu tidak akan mendapatkan akhir malam ini. Baiklah, aku akan menerimanya, terima kasih banyak. Setelah mendengar ini, pelayan Narsisus buru-buru melangkah maju untuk menangkap batu giok, piring dan anggur. 7 atau 8 pemabuk berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Lin Bai, mari kita perkenalkan hidangan ini dan barnya kepada Anda. Hidangan ini disebut daging yang memotong semua anak dan cucu. Poci anggur ini diberi nama minuman demi keluargamu dan keluargamu. Hahaha, Lin Bai, kamu harus mencicipinya dengan baik. 7 atau 8 pemabuk itu saling mendukung dan berkata kepada Lin Bai dengan nada mengejek. Ketika pelayan Narsisis mendengar nama hidangan ini dan sebotol anggur, wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru menatap Lin Bai dan menemukan bahwa wajah Lin Bai bahkan lebih dingin, dan matanya tampak setajam sejuta pedang. Bab 2775, beraninya kamu menyebut dirimu pendekar pedang ketika seluruh aula penuh dengan semut. Lin Ye tidak bisa memahami kata-kata ini, jadi ekspresinya tidak banyak berubah. Adapun Narsisus Might, yang mampu melayani pendekar pedang berbakat yang datang untuk mengikuti penilaian di Nanwang Villa, dia secara alami sangat cerdas dan berpengetahuan luas.
Ketika dia mendengar nama hidangan ini dan sepoci anggur, dia langsung merasakannya. Sesuatu telah salah. Bagaimana Lin Bai bisa menelan rasa malu dan hina seperti itu? Lin Bai memandangi 7 atau 8 pemabuk yang tertawa di depannya dengan wajah dingin, dan berkata sambil tersenyum, kamu sepertinya suka tertawa, bukan? Lin Ye, biarkan mereka tertawa. Lin Bai berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, Lin Ye melompat keluar dari belakang Lin Bai dan mendarat di depan 7 atau 8 orang ini. Seorang pria kuat dengan tinggi lebih dari 3 meter jatuh dari langit dan muncul di hadapannya, menghalangi langit dan matahari. Apakah kamu panik? Setelah Lin Ye muncul, dia menggunakan tinjunya dengan keras dan meninju ke 8 pemabuk itu satu persatu. Mereka jatuh ke tanah 100 meter jauhnya sambil muntah darah. Setelah dilukai oleh Lin Ye, kemabukan mereka cukup sadar. Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Beranikah kamu menyakiti kami? Kamu tidak ingin hidup lagi. 8 pria mabuk itu bangun dan berkata kepada Lin Bai dengan keras. Lin Bai mencibir, apakah kamu tidak benar-benar ingin tertawa? Mengapa kamu tidak tertawa sekarang? Lin Ye, karena mereka tidak ingin tertawa, maka pukullah mereka sampai mereka tertawa. Mendengar kata-kata Lin Bai, Lin bibir Ye berubah menjadi senyuman sinis. Bergegas pergi, menekankan telapak tangannya yang besar ke arah 8 orang itu. Mata 8 orang ini berbinar, dan mereka segera menghunus pedang dari tas penyimpanannya dan menghadap ke hutan. Bagaimana 8 orang ini bisa menjadi lawan Lin Ye? Cahaya pedang di atas kepala mereka hanya panjangnya 4 kaki. Meskipun mereka masih dianggap master kecil di antara para pembudidaya pedang, mereka sama sekali tidak kompeten di depan Lin Ye. Lin Ye bergegas maju dan menghajar 8 orang itu hingga jatuh ke tanah dalam beberapa pukulan. Retak, retak, retak. Tulang-tulang di tubuh 8 orang itu semuanya mengeluarkan suara ledakan tanpa henti, dan mereka dihancurkan hidup-hidup di dalam hutan. Ah, tanganku patah. Ah, kakiku patah karena tendangannya. Aku ingin melapor kepada putra mahkota, Lin Bai, kita belum selesai. Ke-8 orang itu dia berteriak dengan menyedihkan. Lin Bai berdiri di samping dan menyaksikan adegan ini dengan dingin. Pelayan Narsisus berbisik pada saat ini, Tuan Lin Bai, mereka semua adalah pendekar pedang tamu Istana Zenan. Mereka awalnya diundang oleh Istana Zenan untuk berpartisipasi dalam kompetisi kota Tianjian ini. Takut aku akan melakukannya. Itu akan menyebabkan ketidaksenangan Pangeran Mo Chang. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah ketidaksenangan Pangeran Mo Chang ada hubungannya dengan saya? Setelah mendengar ini, ekspresi pelayan Narsisus memadat. Mata Lin Bai berkedip dan dia berkata, yah, wajar jika para pembudidaya pedang berkekuatan rendah ini tidak berani melakukan hal seperti itu. Akan membosankan bagiku untuk bertarung dengan mereka. Karena malam ini adalah rumah Pangeran Zenan. Meskipun saya tidak diundang ke pertemuan tamu, saya harus menjadi tamu tak diundang. Lin Ye, bawa mereka bersamamu dan mari kita temui kultivator pedang tamu dari Istana Zenan. Saat dia berbicara, Lin Bai melangkah keluar dari pedangnya tengah halaman kecil. Dan Lin Ye membungkuk dan mengambil 8 orang yang telah dipukuli hingga berdarah di tanah, meletakkan mereka di sarang yang berderit, dan mengikuti Lin Bai menuju jamuan makan. Nona Narsisus, tolong bawakan daging yang mereka kirimkan. Lin Bai berbalik untuk melihat Narsisus. Narsisus tertegun dan melihat beberapa piring batu giok dan 2 kendi anggur tergeletak di tanah. Narsisis ragu-ragu. Lin Bai berkata dengan dingin, apa yang aku katakan? Apa kamu tidak mendengarnya? Pada saat ini, suara Lin Bai mencapai telinga Narsisus, seperti suara ajaib, membuat Narsisus merasa kedinginan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai, di bawah sinar bulan. Mata Lin Bai lebih dingin dari cahaya bulan. Ya. Narsisus mengangguk gemetar, mengambil beberapa piring giok dari tanah, dan mengikuti Lin Bai menuju jamuan makan. Villa Nanwang, sayap timur. Di luar sayap timur terdapat alun-alun aula utama. Pada saat ini, ada ledakan kegembiraan dan tawa di aula utama, dan banyak prajurit yang minum dan bersenang-senang. Di antaranya adalah An Cuksue dan Wan Qing. Hanya saja Wan Qing hanya duduk di kursi dan memandang para prajurit di sekitarnya sambil tersenyum, tanpa mengucapkan terlalu banyak kata. Seorang Cuksue, sebaliknya, mulai minum dengan sekelompok orang. Sambil minum, dia masih mengobrol. Sambil berbicara dan tertawa, minumannya sudah setengah penuh. Di aula ini, terdapat hampir 300 pembudidaya pedang berkumpul, semuanya adalah pembudidaya pedang tamu yang direkrut oleh Istana Zenan dan dilatih khusus untuk berpartisipasi dalam kompetisi di kota Tianjian.
Jika salah satu pendekar pedang tamu ini dapat memasuki keluarga Dewa Pedang dan keluar dari keluarga Dewa Pedang untuk bekerja di Istana Zenan di masa depan, tentu saja itu akan sangat membantu Istana Zenan. Tidak hanya Istana Zenan yang akan merekrut pendekar pedang tamu dan mengirim mereka ke keluarga Dewa Pedang untuk berlatih, tetapi keluarga kerajaan dinasti Launan dan pangeran lainnya juga akan mengikutinya, melatih prajurit dan mengembangkan sayap mereka. Di antara para pembudidaya pedang Kexing yang dilatih oleh Istana Zenan kali ini, Wan Qing, Hu Han dan lainnya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Cahaya pedang mereka telah mencapai 6 kaki, dan mereka dianggap sebagai pejuang paling menjanjikan untuk memasuki keluarga Dewa Pedang kali ini. Wan Qing pendiam. Hu Han, sebaliknya, sedang memegang gelas anggur dan tertawa bersama An Cuksue. Ayo saudara-saudara, mari kita minum. Untuk Istana Zenan, untuk diri kita sendiri, dan untuk keluarga Dewa Pedang, kita akan bekerja sama untuk memasuki keluarga Dewa Pedang. Hu Han berdiri di tengah aula, berbau alkohol sambil memegangi kepalanya. Sambil memegang gelas wine, dia berkata dengan berani. Saudara Hu Han, Saudara Hu Han. Para penggarap pedang, jelas dipimpin oleh Hu Han, mengambil gelas anggur mereka dan berteriak sambil tersenyum. Bahkan An Cuksue tersenyum dan berteriak, Saudara Hu Han. Jelas sekali, An Cuksue mengagumi Hu Han tanpa henti setelah mengenal Hu Han hanya 1 hari. Wan Qing juga tersenyum dan mengangkat gelasnya dan memberi isyarat. Ratusan pembudidaya pedang menjatuhkan cawan ini pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah membuat aliansi melalui darah, dan itu adalah tanda kebenaran. Bang, 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 bang. Pada saat ini, pintu aula utama yang tertutup tiba-tiba dibuka oleh kekuatan yang dahsyat. Kemudian, 8 sosok dilempar ke dalam dengan teriakan nyaring. 300 pembudidaya pedang di aula semuanya terkejut dan menoleh untuk melihat ke pintu aula. Di tanah, saya melihat 8 prajurit, berlumuran darah, tergeletak di tanah, terus-menerus meratap dan menjerit. Dan kemudian, dari luar aula utama, seorang pria berbaju putih, diikuti oleh seorang pelayan dan pria kuat setinggi 3 meter, berjalan ke aula utama selangkah demi selangkah. Siapa yang membuat masalah? Tidakkah kamu tahu bahwa malam ini adalah pertemuan para penanam pedang dari Istana Pangeran Zenan? Bajingan itu menjadi begitu berani sehingga dia berani datang ke hiburan elegan tuan jahat itu. 300 pendekar pedang mereka semua meraung dan melihat ketiga orang di depan pintu. Hu Han menyipitkan matanya bersinar dingin, dia memegang gelas wine dan menatap dingin ketiga orang di depan pintu. Tampak jelas bahwa dia diganggu oleh 3 orang yang memaksa masuk. Wan Qing mendongak dan mendarat di atas 3 orang itu. Aulanya penuh semut, beraninya kamu menyebut dirimu pendekar pedang. Pria berbaju putih berkata dengan dingin setelah berjalan ke aula. Bab 2776, Telapak Tangan. Lin Bai, bersama dengan Lin Ye dan pelayan Narsisus, berjalan ke aula utama, melihat sekeliling 300 prajurit di ruangan itu, dan berkata dengan dingin, seluruh aula penuh dengan semut, beraninya kamu menyebut dirimu pendekar pedang. Lin Bai mencibir dengan jijik. Pada saat ini, 8 orang di tanah berseru kepada Hu Han, Saudara Hu Han, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Saudara Hu Han, dia berani menyakiti kita. Saudara Hu Han, bicaralah untuk kami marah. 8 orang merangkak menuju Hu Han satu demi satu. Melihat luka pada 8 orang ini, wajah Hu Han menjadi semakin dingin. Dia menatap Lin Bai dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Sepertinya kamu tidak diundang ke perjamuan ini, kan? Lin Bai terkekeh ringan dan memandang. Hu Han, apakah kamu Hu Han? Hu Han mengangguk, tepat. Lin Bai tersenyum dan berkata, memang, kami tidak diundang ke perjamuan ini, tetapi kamu membawakanku anggur dan daging. Apakah kamu lupa apakah kamu siap? Keluarkan anggur dan daging yang mereka kirimkan. Lin Bai berkata dengan dingin. Pelayan Narsisus sedikit ragu-ragu, tapi dia tidak berani menentang kata-kata Lin Bai. Dia segera mengeluarkan pelat giok satu persatu dari tas penyimpanan dan meletakkannya di depan semua orang. Totalnya ada 5 piring batu giok dan 2 botol anggur. 4 piring batu giok berisi kaki binatang busuk, beberapa bunga kuning layu, sepiring sisa minyak merah, setumpuk jeroan binatang yang mencurigakan, dan pot anggur berisi cairan. Adapun pelat batu giok lainnya, secara alami merupakan akhir dari keluarga dan kematian keluarga. Ketika 5 piring batu giok dan 2 kendi anggur diletakkan di depan semua orang, 300 pembudidaya pedang memiliki sedikit kejutan di wajah mereka, dan mereka semua memandang Hu Han. Bagaimanapun, inilah yang dimaksud Hu Han. Lin Bai menunjuk ke 5 piring batu giok dan 2 kendi anggur di depannya, dan berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu, siapa yang memberi saya daging ini. Karena Anda tidak mengundang saya,
mengapa Anda masih memberi saya hal-hal ini? Siapa itu? Lin Bai memandang 300 pembudidaya pedang di depannya dengan dingin, kata-katanya seperti pedang, dan dia menggeram dengan dingin. Wajah Hu Han muram, dan gelas anggur yang dipegangnya sudah agak berubah bentuk karena cubitannya. Pada saat ini, An Cuksue berjalan ke arah Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, "Oh, Lin Bai, jangan terlalu kecewa, ini hanya lelucon untuk semua orang." "Itu hanya lelucon, kamu mengapa mengambilnya serius? Kamu sangat pelit," kata seorang Cuksue kepada Lin Bai dengan marah. "Lelucon." Lin Bai terkekeh, "Seorang Cuksue, jika seseorang memberimu daging dan anggur ini, bagaimana perasaanmu?" "Lin bukan orang yang pelit. Kamu membawakan 4 piring anggur dan daging untuk pertama kalinya. Tuan Lin hanya berpikir bahwa Anda sudah minum terlalu banyak, dan saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Tetapi barang yang Anda kirim untuk kedua kalinya, saya ingin bertanya siapa yang mengirimnya. Apa fungsinya? Bermaksud memotong anak dan cucu. Apa artinya kehilangan keluarga dan kehilangan keluarga?" Ketika Lin Bai mengatakan ini, matanya menjadi sangat dingin, dan dia menatap dengan dingin ke 300 pembudidaya pedang di depannya. Seorang Cuksue memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata, "Lin Bai, aku sudah memberitahumu bahwa ini hanya lelucon di resepsi. Kamu sudah sangat tua, kenapa kamu tidak bisa tetap bermain dengannya? Ini benar-benar membosankan," kata seorang Cuksue. Cuksue mengerutkan bibirnya dan berkata kepada Lin Bai. Lin Bai memiliki toleransi tertentu terhadap An Cuksue. Tapi sekarang An Cuksue memprovokasi Lin Bai lagi dan lagi, kesabaran Lin Bai telah mencapai batasnya. Melihat An Cuksue dengan dingin, Lin Bai berkata, "Tampar." Lin Ye tiba-tiba bergegas keluar dari belakang Lin Bai dan muncul di depan An Cuksue di depannya. Dia melambaikan telapak tangannya, yang sebesar baskom, dan memukul wajah An Cuksue. Bentak. Terdengar suara keras daging mengenai daging. Seorang Cuksue langsung terlempar oleh tamparan Lin Ye, dan berputar di udara lebih dari 10 kali sebelum mendarat di tanah. Seorang Cuksue tergeletak di tanah, menutupi wajah kirinya, dan sidik jari berwarna merah darah bengkak di wajah kirinya. "Lin Bai, kamu gila." Raung seorang Cuksue. "Nona." Tuan Liang dan sekelompok prajurit dari suku Frostfire bergegas keluar dan mendatangi An Cuksue, memandang Lin Bai dan Lin Ye dengan waspada. Lin Bai memandang An Cuksue dan Tuan Liang dengan dingin dan berkata, "Sebelum saya berlatih seni bela diri, salah satu tetangga fana saya hidup sampai usia 99 tahun dan meninggal. Tahukah Anda alasannya?" Seorang Cuksue melotot dengan marah. "Lindbergh." Lin Bai berkata dengan dingin, "Karena dia mengurus urusan orang lain. Izinkan saya bertanya lagi, siapa yang memberi saya daging untuk memusnahkan anak dan cucu saya, dan siapa yang memberi saya anggur untuk menghancurkan keluarga dan keluarga saya? Siapa bisa menjelaskan kepadaku, apa maksudnya anggur dan daging ini?" Lin Bai berkata dengan suara dingin. Bai memandang ke 300 pembudidaya pedang dan berteriak dengan dingin. Di antara kerumunan, seorang kultivator pedang berkata dengan dingin, "Lin Bai, apakah kamu bodoh? Kamu tidak mengerti ini. Jika kamu memakan daging keturunanmu, tentu saja kamu tidak akan memiliki keturunan. Jika kamu meminumnya anggur menghancurkan keluargamu, kamu secara alami akan mati dari keluargamu. Keluarganya hancur. Kamu tidak dapat memahami kata-kata yang mudah dipahami seperti itu. Kamu benar-benar idiot. Hahaha." Pendekar pedang itu tertawa liar. Ada juga banyak pembudidaya pedang di sekitar, sambil tertawa kecil. Mata Lin Bai menjadi dingin. Dia melihat ke arah kultivator pedang yang sedang berbicara, dan berkata dengan dingin, "Bunuh dia." Mata Lin Ye tajam. Dia melihat ke arah kultivator pedang di kerumunan, dan bergegas pergi, menjatuhkan orang-orang di sekitarnya. Dengan kekuatannya yang besar, pembudidaya pedang mencengkeram leher pembudidaya pedang dan mengangkatnya. Dengan kekuatan yang kuat di tangannya, Lin Ye berencana untuk meremukkan tenggorokan orang ini. "Berhenti." Mata Wan Qing berubah secara mengerikan pada saat ini, dan dia buru-buru terbang. Seberkas cahaya pedang menghantam Lin Ye, menjatuhkan Lin Ye mundur 100 meter, dan pada saat yang sama menyelamatkan pembudidaya pedang dari Lin Ye. Pembudidaya pedang bersembunyi di belakang Wan Qing dengan ekspresi ngeri dan menatap Lin Ye dengan ngeri. Lin Bai menatap Wan Xing, matanya dingin. Wan Xing berbisik, "Saudara Lin Bai, saya tahu kamu marah. Semua orang minum terlalu banyak hari ini, jadi mohon tidak keberatan. Selain itu, para prajurit di aula sekarang semuanya diundang oleh Istana Zenan. Ke Xing Jianxiu, jika mereka mati di tanganmu, aku khawatir Yang Mulia tidak akan bahagia."
Lin Bai berkata dengan dingin, kembalilah dan tanyakan pada Mo Chang, bisakah dia menyinggung perasaanku? Wan Xing mendengar ini, pupil matanya meledak dan matanya seluruh tubuh gemetar. Di aula saat ini, hanya Wan Xing yang mengetahui identitas Lin Bai. Seperti yang dikatakan Lin Bai, belum lagi Mo Chang, bahkan seluruh istana Zenan tidak mampu menyinggung Lin Bai. Orang macam apa Akademi Dongsu itu, yang merupakan kekuatan super yang mampu mengimbangi keluarga Dewa Pedang, keluarga Dewa Racun, dan kerajaan suci pusat. Meskipun istana Zenan memiliki kekuatan yang besar di tanah Beizu, ia seperti semut di depan raksasa seperti Akademi Dongsu. Sekalipun Akademi Dongsu tidak mau mengambil tindakan, mereka hanya perlu mengirim beberapa prajurit ke dinasti Launan untuk bertemu dengan keluarga kerajaan. Dengan hubungan saat ini antara istana Zenan dan keluarga kerajaan dinasti Launan, keluarga kerajaan sangat senang bisa langsung menghancurkan istana Zenan dengan bantuan Akademi Dongsu. Jika jutaan murid dari Akademi Dongsu pergi berperang secara langsung dan memasuki tanah Beizu, bahkan keluarga Dewa Pedang pun mungkin harus mundur. Di benua Mangu, bahkan mereka yang berani memprovokasi Akademi Dongsu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan di antara jumlah ini, istana Zenan tidak termasuk di antara mereka. Bab 2777 Semut. Wan Xing gemetar dan menatap Lin Bai dengan wajah pucat. Lin Bai berkata dengan dingin, pergi. Wan Xing ragu-ragu, dan dia tidak berani menyinggung Lin Bai dengan mudah. Segera, Wan Xing berencana untuk meninggalkan kehadiran prajurit itu. Tetapi kultivator pedang bersembunyi di belakang Wan Xing dan berkata dengan ngeri, Saudara Wan Xing, selamatkan aku, selamatkan aku. Saudara Wan Xing, demi kita memasuki istana Zenan untuk berlatih bersama, tolong selamatkan hidupku. Wan Xing adalah sedikit malu. Dia memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh pendekar pedang tamu istana Zenan di sini. Ini demi kebaikanmu sendiri. Begitu kamu melakukannya, aku khawatir. Hahaha. Sebelum Lin Bai bisa menyelesaikan kata-kata Wan Xing, dia tertawa keras dan berkata, jangan katakan bahwa aku meremehkanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyelamatkan orang yang aku, Lin Bai, ingin bunuh. Saat dia berbicara, Lin Bai mengambil langkah maju, teknik pengejaran matahari hebat mengubah tubuh Lin Bai menjadi pelangi, yang muncul di depan Wan Xing dalam sekejap. Sebelum Wan Xing sempat bereaksi, Lin Bai memukul dada Wan Xing dan mengusir Wan Xing keluar. Pada saat yang sama, Lin Bai melambaikan jari pedangnya, dan cahaya pedang melewati tenggorokan pembudidaya pedang. Engah! Darah berceceran di mana-mana. Kepala pembudidaya pedang terbang dari lehernya, dan darah mengalir keluar dari lehernya seperti pilar, berceceran di aula. Dia membunuh seseorang. Dia membunuh seseorang. Dia membunuh pendekar pedang tamu kita dari istana Zenan. Seru 300 pendekar pedang di sini. Bahkan pelayan Narsisus menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai benar-benar berani membunuh pendekar pedang tamu istana Zenan di Villa Nanwang. Hu Han, yang terdiam saat ini, memiliki senyuman dingin di bibirnya, dan dengan kekuatan yang kuat di tangannya, dia menghancurkan gelas anggur yang telah diperas di tangannya. Pada saat ini, Hu Han berkata dengan suara dingin, kamu berani melukai kultivator pedangku dari istana Zenan, kamu pantas mati. Mendengar Hu Han berbicara, Lin Bai berkata dengan dingin, kamu akhirnya berbicara, saya pikir kamu bisu di sini. Hu Han menatap Lin Bai dengan dingin, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Lin Bai memandang Hu Han dan berkata, Hu Han, apakah Lin pernah menyinggung perasaanmu? Hu Han berkata dengan suara rendah, tidak. Lin Bai terkekeh dan berkata, lalu mengapa kamu memberiku daging dan anggur ini? Ini 8 prajurit juga terus mengatakan bahwa Anda meminta mereka untuk mengirimkan barang-barang ini. Mereka mengatakan bahwa Andalah yang memesannya. Wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini, dan dia menatap Hu Han dan berkata. Hu Han berkata sambil tersenyum, ini hanya hadiah. Apa yang kamu inginkan? Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya tidak ingin melakukan apapun. Lin tidak pernah jauh dari pembunuhan, kecuali dia bisa, mau bagaimana lagi. Aku akan memberikannya kepadamu hari ini. 2 pilihan. Baik, kamu makan barang-barang yang kamu bawa. Atau, kata Lin Bai dengan suara tenang. Hu Han tersenyum menghina dan berkata, entah apa. Lin Bai berkata, atau, mati. Hahaha. Setelah mendengar ini, Hu Han tertawa liar, belum lagi menurutku kamu tidak punya kemampuan untuk membunuhku. Saya adalah seorang kultivator pedang dari Istana Pangeran Zenan, salah satu kultivator pedang paling menjanjikan untuk bergabung dengan keluarga Dewa Pedang tahun ini. Istana Pangeran Zenan dan putra mahkota Mo Chang keduanya memiliki harapan yang tinggi untuk saya.
Berdasarkan ini, saya menyimpulkan bahwa Anda tidak berani membunuh saya. Setelah saya mati, Anda akan memprovokasi seluruh istana Zenan. Hu Han berkata dengan dingin. Selain itu, Anda sedang membunuh orang-orang di Villa Nanwang saat ini, dan Anda juga membunuh seorang penanam pedang dari istana Zenan. Ini sudah merupakan kejahatan keji. Saya akan menangkap Anda hari ini, menghancurkan budidaya Anda, dan menyerahkan biarkan yang mulia tangani itu. Saat dia berbicara, Hu Han mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya dan menatap Lin Bai dengan dingin. Saudara Hu Han akan mengambil tindakan. Baiklah, saudara Hu Han mengambil tindakan. Berapa lama anak ini bisa terus menjadi gila? Saudara Hu Han, beri dia pelajaran, jika tidak, dia akan berpikir semua tamu kultivator pedang di istana Zenan adalah pekerja lepas. 300 kultivator pedang di sekitar mereka berkata dengan penuh semangat. Melihat Hu Han menghunus pedangnya, Lin Ye melangkah maju dan berjalan ke arah Lin Bai, menatap Hu Han dengan dingin. Biarkan aku datang. Lin Bai berkata dengan tenang di seberang hutan. Kali ini, Lin Bai tidak berencana membiarkan Lin Ye mengambil tindakan, tetapi berencana untuk bersaing dengan Hu Han sendiri. Lin Bai memandang Hu Han, wajahnya masih tenang. Ayolah, bukankah kamu hanya menunggu saat ini? Sekarang keinginanmu terkabul. Hu Han mencibir, memegang pedang tajam di tangannya, berbalik menjadi bayangan. Bergegas menuju Lin Bai. Begitu Hu Han bergerak, niat pedang yang dingin dan menggigit tiba-tiba memenuhi aula, berubah menjadi badai dan menyapu ke arah Lin Bai. Kilatan cahaya pedang tiba-tiba melewati aula. Sekarang lampu di aula utama menyala terang, seolah-olah saat itu siang hari, tapi di bawah cahaya pedang ini, semua lampu di sekitarnya padam. Zan Ying, kata Wan Xing ngeri. 300 pendekar pedang di sekitar mereka semua berseru, itu adalah teknik pedang penebas bayangan. Itu adalah teknik pedang penebas bayangan yang menjadi spesialisasi saudara Hu Han. Teknik pedang penebas bayangan ini adalah keterampilan unik di Zenan Istana Pangeran. Sangat kuat dan tidak akan diajarkan kepada orang lain dengan mudah. Saudara Hu Han sangat berbakat dan dihargai oleh Istana Zenan, jadi dia dengan murah hati memberinya teknik pedang zipping bayangan. Itu Lin Bai di bawah teknik pedang zipping bayangan, pasti akan dipotong menjadi dua oleh pedang. Cahaya pedang yang sangat cepat melewati aula. Seru 300 pembudidaya pedang. Ketika mereka semua mengira Lin Bai pasti akan mati di bawah pedang ini, senyuman menghina muncul di sudut bibir Lin Bai. Pada saat ini, pedang ini menghantam Lin Bai di depannya. Semut. Tiba-tiba, Lin Bai berteriak dengan dingin, mengangkat telapak tangannya, dan menebas ke depan. Cahaya pedang keluar dari telapak tangannya, menghancurkan cahaya pedang Hu Han, dan pada saat yang sama, dia menamparkan Hu Han ke tanah dengan telapak tangannya. Di tanah. Setelah ditampar oleh Lin Bai, Hu Han terbaring di tanah dengan wajah pucat, dan tidak bisa menahan semburan darah di mulutnya. Dan cahaya pedang ini ditembakkan dari telapak tangan Lin Bai, membubung ke langit, membelah seluruh aula menjadi dua. Seluruh penonton benar-benar diam. 300 pembudidaya pedang menatap pemandangan ini dalam keheningan. Awalnya mereka mengira Lin Bai akan dibunuh oleh pedang Hu Han, tetapi mereka tidak menyangka Lin Bai akan menamparkan Hu Han ke tanah dengan satu telapak tangan, kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Pembantu Narsisus membuka mulutnya karena terkejut. Mata Wan Xing meledak. Semua prajurit di sekitar ketakutan. Pada saat ini, mereka ketakutan karena kekuatan Lin Bai. Hu Han terjatuh ke tanah, dan Lin Bai berjalan dengan dingin dan mendatangi Hu Han. Hu Han, yang terbaring di tanah, mencoba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai dengan mata ngeri. Dia tidak bisa menahan gemetar. Lin Bai berkata, aku baru saja memberimu dua cara, tapi sepertinya yang kamu pilih ambil jalan kedua. Jalan ini jalan buntu. Ini adalah pilihanmu sendiri, kamu tidak bisa menyalahkanku. Lin Bai mengangkat tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengahnya menyatu, mencubitnya menjadi jari pedang, dan kilatan cahaya pedang datang dari Lin Bai. Cahaya tajam memenuhi udara dari jari pedangnya. Hu Han berbaring di tanah, menekan rasa takut di dalam hatinya. Saya adalah pendekar pedang tamu dari Istana Zenan, orang yang dihargai oleh Istana Zenan dan Pangeran Mo Chang. Anda tidak dapat membunuh saya. Bab 2778 Anda dan saya jelas. Jangan saling berhutang. Hu Han terbaring di tanah, pupil matanya menyusut dengan hebat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berkata dengan suara yang sedikit gemetar, saya adalah pendekar pedang tamu Istana Zenan, dan saya adalah orang yang dihargai oleh Istana Zenan. Anda bisa, jangan bunuh aku. Lin Bai Jian cahaya pedang dingin di jarinya perlahan menusuk Hu Han.
Lin Bai sama sekali tidak memperhatikan ancaman Hu Han. Berhenti. Pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari luar aula. Lin Bai menoleh ke belakang sedikit dan melihat Pangeran Mo Chang dan Butler Lin buru-buru berjalan ke aula dan mendatangi Lin Bai dan Hu Han. Yang mulia, selamatkan saya, selamatkan saya. Hu Han melihat Mo Chang datang dan langsung menangis memanggil ayah dan ibunya. Mo Chang datang dan melihat cahaya pedang di jari pedang Lin Bai berkedip dengan cahaya yang tajam. Dia merasa dingin di hatinya dan berbisik, "Saudara Lin Bai, apa ini? Apakah kamu ingin niat membunuh di tubuhmu begitu kuat?" Lin Bai Bai memandang Pangeran Mo Chang dan berkata sambil tersenyum tipis, "Pangeran Mo Chang, pendekar pedang tamu istana Pangeran Zenanmu terlalu bodoh dalam hal etiket. Tamu mereka memberiku anggur dan daging di sebuah pesta. Yang saya berikan adalah kehilangan anak dan cucu, yang saya berikan adalah anggur kehancuran keluarga." Lin Bai memandang putra mahkota Mo Chang dan berkata dengan serius. Bahkan saat menghadapi Pangeran Mo Chang, Lin Bai masih memiliki senyuman dingin di wajahnya. Ketika Pangeran Mo Chang mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan menatap ke arah Hu Han yang terbaring di tanah, dan berkata dengan marah, "Saudara Lin Bai, masalah ini disebabkan oleh lemahnya disiplin Pangeran Zenan, tapi tolong beri saya suatu saat nanti, Saudara Lin Bai. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, Lin selalu suka mencari keadilan sendiri ketika melakukan sesuatu. Pangeran Mo Chang, kamu pernah bertanya pada dokter istana Zenan untuk menyelamatkanku. Kakak kedua, awalnya, aku seharusnya tidak menyakiti siapapun di Villa Nanwang. Tetapi pendekar pedang tamu di bawah sektemu benar-benar menjengkelkan. Karena Pangeran Mo Chang ada di sini hari ini, nah, untuk demi istana Zenan yang pernah menyelamatkan saudara laki-lakiku yang kedua, aku tidak perlu membunuh Hu Han hari ini. Tapi dia harus memakan makanan yang dikirim Hu Han sendiri." Lin Bai berkata dengan dingin. Mo Chang melihat ke bawah dan melihat 5 piring batu giok dan 2 botol anggur diletakkan di tanah. Ketika dia melihat isi piring batu giok, sedikit rasa dingin muncul di wajah Mo Chang. Bukan karena Lin Bai ingin Hu Han memakannya yang membuat Mo Chang marah, tapi karena Mo Chang marah karena Hu Han memberi Lin Bai daging dan anggur ini. Ini jelas dimaksudkan untuk memprovokasi Lin Bai. Pangeran Mo Chang. Hu Han jelas tidak ingin memakannya dan memandang Mo Chang dengan ngeri, berharap putra mahkota Mo Chang akan memohon belas kasihan padanya. Mo Chang menarik napas dalam-dalam dan berbalik, tidak melihat ke arah Hu Han. Setelah berbalik, Mo Chang tetap diam, jelas dia tidak lagi mempedulikan hal-hal tersebut. Ketika Hu Han melihat pemandangan ini, dia berkecil hati, dia melihat daging di piring batu giok di tanah, kaki binatang yang membusuk, dan organ dalam monster yang bau, yang membuatnya sakit. Belum lagi memakannya, prajurit lain tidak mau melihatnya lagi. Hu Han perlahan berjalan mendekat dan sampai ke 5 piring batu giok. Melihat daging yang memuakkan di piring batu giok, Hu Han mengepalkan tinjunya dan merasakan rasa malu dan terhina. Segera, Hu Han mengertakkan gigi, mengambil kaki hewan busuk itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya dalam tegukan besar. Saudara Hu Han. Saudara Hu Han. 300 pembudidaya pedang di sekitarnya tampak sedih saat melihat Hu Han melahap makanan yang tidak bisa dimakan ini. Bahkan wajah An Cuk Sui menunjukkan sedikit rasa sakit dan ketidakberdayaan. Lin Bai terkekeh saat ini dan berkata, "Inilah yang pantas kamu dapatkan." Hu Han menelan seteguk besar, dan berkata dengan dingin, "Hari ini aku adalah seekor ikan dan manusia, dan aku adalah seorang pendekar pedang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi Lin Bai, bisakah kamu benar-benar tertawa terakhir? Aku dikalahkan olehmu hari ini, tetapi bisakah kamu menjamin bahwa aku tidak akan dikalahkan olehmu di masa depan?" Lin Bai berkata sambil tersenyum menghina, "Jika kamu ingin balas dendam, datanglah kepadaku kapan saja, selanjutnya aku akan berpartisipasi dalam kompetisi keluarga Dewa Pedang di kota Tianjian. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke kota Tianjian untuk menemukanku. Tetapi saya tetap mengingatkan Anda, hari ini saya sedang berpikir bahwa Pangeran Mo Chang telah menyelamatkan hidupku 2 kali sebelumnya. Demi saudaraku, aku membiarkanmu hidup. Jika kamu berani memprovokasiku, aku akan membiarkanmu melihat pemandangan neraka." Lin Bai memandang Hu Han dengan dingin dan berkata. Kemudian, Lin Bai berkata kepada Mo Chang, "Pangeran Mo Chang, Lin lah yang mengambil tindakan dalam masalah ini hari ini. Dalam hal ini, Lin tidak bermaksud untuk terus mengganggu istana Zenan. Saya akan meninggalkan Hu Han sendirian hari ini. Hidup, aku bisa membalas kebaikan istana Zenanmu karena telah menyelamatkan saudara keduaku. Mulai sekarang,
Istana Zenanmu dan aku, Lin Bai, tidak berhutang apapun satu sama lain. Selamat tinggal sekarang. Lin Ye, ayo pergi. Kata Lin Bai. Berbalik dan tinggalkan aula. Lin Ye mengikuti dari belakang. Pembantu Narsisus tidak pergi bersama Lin Bai, dia berasal dari Istana Zenan, jadi tentu saja tidak mungkin dia mengikuti Lin Bai. Mo Chang melihat punggung Lin Bai yang mundur dan menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya dia ingin mempertahankan Lin Bai, tapi setelah Hu Han melakukan hal seperti itu, dia tidak punya wajah untuk meminta Lin Bai untuk tinggal. Dia hanya bisa melihat Lin Bai pergi. Begitu Lin Bai pergi, Hu Han memuntahkan semua daging di mulutnya dan berbaring di tanah, sangat malu. Mo Chang mendengus dingin, berbalik dan meninggalkan aula. Setengah jam kemudian, di Villa Nanwang, di ruang rahasia Pangeran Mo Chang. Wan Xing dan Hu Han datang ke sini berdampingan dan berteriak dengan hormat, silakan temui putra mahkota. Masuk. Putra mahkota Mo Chang berkata dengan nada dingin di ruang rahasia. Segera, Wan Xing dan Hu Han membuka pintu dan melihat Pangeran Mo Chang dengan wajah dingin. Hu Han buru-buru berlutut dan berkata, Yang mulia, Hu Han tahu kesalahannya. Mo Chang memandang Hu Han dengan dingin dan berkata, katakan padaku, mengapa Anda ingin memprovokasi Lin Bai? Kamu. Aku belum pernah menyinggung perasaanmu sejak aku datang ke Villa Nanwang, jadi mengapa kamu memberinya daging itu? Aku. Hu Han berhenti bicara. Mo Chang berkata dengan dingin, bicaralah. Hu Han gemetar dan buru-buru berkata, Yang mulia, saya hanya tidak yakin. Mo Chang bertanya, apa yang tidak Anda yakini? Hu Han berbisik, saya berumur 18 tahun setelah membangkitkan semangat bela diri saya bergabung dengan Istana Zenan dan menjadi pendekar pedang tamu. Saya pikir di antara generasi muda Istana Zenan saat ini, bakat ilmu pedang saya jauh melebihi rekan-rekan saya. Dan datang ke Villa Nanwang. Setelah itu, saya tidak puas. Mengapa Lin Bai, yang baru mengenal Yang Mulia Putra Mahkota kurang dari sebulan, memenuhi syarat untuk tinggal di halaman Jianxin yang paling tenang dan elegan di Villa Nanwang, sementara saya harus tinggal bersama pembudidaya pedang lainnya. Sayap Timur. Hu Han mengungkapkan ketidakpuasannya sepenuhnya. Mo Chang sedikit mencibir dan menatap Hu Han dengan sedikit kecewa. Halaman Jianxin memang tempat yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Mo Chang berkata dengan tenang, tapi, tidak bisakah kamu mengendalikan amarahmu hanya karena masalah sepele seperti itu? Bab 2779 Penginapan Donglai. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu hanya karena masalah sepele seperti itu. Mo Chang menatap Hu Han dengan marah dan berkata. Hu Han berkata dengan tergesa-gesa, Hu Han tahu kesalahannya. Mo Chang berkata dengan dingin, turun dan renungkan. Ya. Hu Han menjawab, berbalik dan pergi. Wan Xing ingin pergi bersama Hu Han, tapi Mo Chang berteriak dengan suara rendah, Wan Xing, kamu di sini. Wan Xing berhenti dan kembali menatap Mo Chang. Hu Han meninggalkan ruang rahasia. Wan Xing mengepalkan tinjunya dan berkata, apakah Yang Mulia Putra Mahkota punya perintah? Mo Chang memandang ke arah Wan Xing dan bertanya, Anda juga hadir di pertemuan pembudidaya pedang di sayap timur, dan Anda hanya menonton tanpa daya saat Hu Han memanfaatkan kemabukannya. Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Wan Xing tertegun, dan buru-buru berlutut dan berkata, Wan Xing tahu kesalahannya. Mo Chang berkata dengan dingin, Wan Xing, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya ingin kamu baru saja mengambil tangan Hu Han dan pergi mencari identitas asli Lin Bai. Kamu tahu, kamu hampir membunuh Hu Han di tangan Lin Bai. Hu Han tidak mengetahui identitas Lin Bai, saya tidak menyalahkannya. Tapi kamu tahu identitas Lin Bai. Kamu tahu bahwa Lin Bai adalah putra suci Dongzhu, jenius paling menonjol di Dongzhu, dan dia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam ilmu pedang. Apakah kamu masih menyaksikan Hu Han mati? Wan Xing menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara di hadapan kemarahan Mo Chang. Mo Chang mencibir dan berkata, ya, kamu dan Hu Han adalah pendekar pedang jenius paling terkemuka di Istana Zenan, dan mereka adalah pejuang paling menjanjikan untuk memasuki keluarga Dewa Pedang tahun ini. Kamu hidup terlalu nyaman. Sangat nyaman sehingga sangat melanggar hukum. Turun dan renungkan, kata Mo Chang dingin. Ya, jawab Wan Xing, berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah mereka berdua pergi, Mo Changcai menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik pada dirinya sendiri, awalnya aku ingin memiliki hubungan yang baik dengan Lin Bai, tapi aku tidak menyangka Hu Han membuat keributan dan hampir membuat istana Pangeran Zenan menjadi musuh Lin Bai. Bai, hei, Mo Chang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di bawah bulan yang cerah, Lin Bai dan Lin Ye berjalan keluar dari Nanwang Villa.
Kota kuno Ming sudah gelap, dan hanya ada sedikit cahaya lilin lemah di jalanan, menerangi kota kuno yang berbintik-bintik ini. Daerah sekitar Villa Nanwang sangat sepi, para pejuang di kota Menggu semua mengetahui bahwa tempat ini adalah kediaman Istana Zenan, sehingga para pejuang biasa tidak berani memasuki area ini dengan mudah. Berjalan keluar dari sekitar Nanwang Villa, Lin Bai dan Lin Ye sampai di beberapa jalan yang ramai. Jalan-jalan ini terang benderang, seolah-olah saat itu siang hari, dan para pejuang berjalan mondar-mandir. Mengikuti arus orang, Lin Bai segera sampai ke loteng yang megah. Dia mendongak dan melihat Dong Lain tertulis di plakat pintu loteng. Pada saat ini, para pejuang yang datang dan pergi di jalan ini berjalan ke Dong Lain atau keluar dari Dong Lain. Ada banyak sekali prajurit yang datang dan pergi. Lin Bai tersenyum dan berkata, kebetulan ada penginapan di sini, jadi ayo kita menginap di sana dulu. Lin Bai mengajak Lin Ye masuk. Ketika Lin Bai datang ke aula penginapan, dia melihat bahwa aula itu penuh dengan prajurit. Meskipun saat itu sudah larut malam, masih banyak prajurit yang duduk untuk minum dan mengobrol di aula. Di aula, suara berisik menyebar, dan itu sangat meriah. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kali ini di kompetisi kota Tianjian, 3 pendekar pedang kuat dengan pedang 9 kaki datang. Ya, dikatakan bahwa ketika mereka memasuki kota Menggu, pedang setinggi 9 kaki itu cahayanya membubung ke langit dan mengejutkan ratusan mil. Saya tahu sedikit tentang ini. Kebetulan saya berjalan ke kota Menggu bersama Lin Chen hari itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri cahaya pedang setinggi 9 kaki terkondensasi di lin kepala Chen. Lin Chen, Yu Jue, dan Sang Feng, ketiga pembudidaya pedang dengan pedang setinggi 9 kaki ini sekarang disebut sebagai pejuang paling menjanjikan untuk memasuki keluarga Dewa Pedang oleh para pembudidaya pedang di Meng Kota Tua. Lin Bai baru saja melangkah ke Dong Lain ketika dia mendengar suara berisik dari para prajurit di aula. Nama 3 orang yang paling banyak disebutkan adalah Lin Chen, Yu Jue, dan Sang Feng. Awalnya, Lin Bai berencana untuk mendengarkan dengan seksama, tetapi kali ini, seorang pelayan datang sambil tersenyum dan berteriak, "Tuan, apakah Anda menginap di hotel? Atau sedang makan?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tinggal di hotel. Ada juga kamar tamu. Benarkah?" Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, Tuan, toko ini hanya memiliki 1 kamar tamu terakhir yang tersisa. Tetapi, Tuan, biaya tokonya mahal." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Biayanya tidak menjadi masalah," kata pelayan itu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Baiklah, Tuan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda aturan penagihan di toko kami. Ruang tamu biasa, 10.000 spiritual cairan per hari. Kamar tamu sedang, 50.000 cairan spiritual per hari. Kamar tamu superior, 100.000 cairan spiritual sehari. Ruang tamu khusus tidak dibuka untuk umum untuk saat ini. Tuan, ruang tamu terakhir yang tersisa di toko adalah ruang tamu superior, yang membutuhkan 100.000 cairan spiritual sehari. Guru, Anda mengatakan bahwa biayanya tidak menjadi masalah, kan?" Lin Bai diam-diam menghela nafas. Dong Lain benar-benar hotel yang teduh. Bagaimana seorang pejuang biasa bisa membeli kamar tamu yang bernilai 100.000 cairan spiritual sehari? Namun, meskipun Lin Bai tidak kekurangan cairan spiritual, Lin Bai juga sangat penasaran dengan kamar tamu khusus di Dong Lain. Jadi, Lin Bai dengan penasaran bertanya, mengapa kamar tamu khusus tidak dibuka untuk umum? Pelayan tersenyum dan berkata, "Tuan, toko kecil ini hanya ada 1 ruang tamu khusus. Ruang tamu ini sangat mulia dan digunakan untuk menghibur para pembudidaya pedang yang sangat kuat." Lin Bai bertanya lagi, "Lalu pembudidaya pedang kuat seperti apa menurut Anda? Apakah Anda memenuhi syarat untuk menginap di ruang tamu khusus?" Pelayan tersenyum dan berkata, "Penginapan Dong Lai kami telah membuat perjanjian dengan 3 penginapan besar lainnya di kota Menggu. Ruang tamu khusus hanya terbuka untuk prajurit dengan pedang setinggi 7 kaki ke atas. Pedang 7 kaki. Pembudidaya pedang dengan pedang setinggi 8 kaki hanya perlu membayar 1 juta cairan spiritual per hari untuk tinggal di ruangan khusus. Pembudidaya pedang dengan pedang setinggi 8 kaki hanya perlu untuk membayar 500.000 cairan spiritual. Dan jika itu pedang setinggi 9 kaki, mereka hanya perlu membayar 500.000 cairan spiritual," kata pelayan sambil tersenyum. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata, "Ternyata cahaya pedang di atas kepala kita memiliki pengaruh yang begitu besar di kota Menggu." Pelayan berkata dengan wajah sedih, "Benarkah? 3 penginapan besar lainnya sekarang memiliki pedang setinggi 9 kaki. Seorang penggarap pedang dari Mang Pedang 9 kaki telah pindah, tapi kami adalah satu-satunya di penginapan Dong Lai, dan belum ada penggarap pedang dari Mang Pedang 9 kaki yang mendaftar."
Saya tidak tahu apakah ada pejuang dari Mang Pedang Sembilan Kaki yang akan datang ke kota Menggu tahun ini. Lin Bai bertanya dengan ragu, berapa banyak penginapan yang ada di kota Menggu? Pelayan tersenyum dan berkata, Tuan, ada 4 penginapan besar di kota Menggu sepanjang tahun. Di Dongcheng, penginapan Donglai kami adalah yang terbesar. Penginapan di Beicheng, penginapan terbesar disebut penginapan Beixing, dan penggarap pedang Jiuqi Jian Mang menginap di penginapan Beixing adalah Lin Chen. Di kota Na, penginapan terbesar disebut penginapan Nangong, dan pembudidaya pedang Jiuqi yang menginap di penginapan Beixing adalah Lin Chen. Sang Feng dari Cahaya Pedang. Di kota barat, penginapan terbesar adalah disebut Blisin, dan mereka yang tinggal di sini adalah Jade Jue dengan 9 kaki pedang cahaya. 3 penginapan besar lainnya telah ditempati oleh prajurit dengan cahaya pedang 9 kaki. Hanya Donglain kami yang belum memiliki prajurit dengan cahaya pedang setinggi 9 kaki telah tiba, dan aku tidak tahu apakah akan ada pejuang dengan cahaya pedang setinggi 9 kaki tahun ini. Jika tidak, maka aku khawatir kamar tamu khusus di penginapan kita akan kosong. Mengerti, kata pelayan itu sambil menggelengkan kepalanya. Bab 2780 Pemuda Tampan. Lin Bai melihat ekspresi kecewa di wajah pelayan, dan segera berkata dengan rasa ingin tahu, bahkan jika prajurit dengan cahaya pedang setinggi 9 kaki tidak datang, itu tidak akan menjadi kerugian besar bagimu di Donglai Inn. Apakah kamu hilang? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Pelayan berkata dengan penuh semangat, Tuan, Anda tidak tahu sesuatu. Sepanjang kompetisi seni bela diri kota Tianjian selama bertahun-tahun, semua prajurit dengan cahaya pedang setinggi 9 kaki telah memasuki keluarga Dewa Pedang. Dan sekarang semua prajurit di kota Menggu punya satu pemahaman umum adalah bahwa prajurit yang bisa tinggal di kamar khusus semuanya adalah calon murid keluarga Dewa Pedang. Akan menjadi suatu berkah untuk bertemu dengan seorang jenius dengan pedang setinggi 9 kaki. Kata pelayan itu dengan sebuah senyuman. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, Lin Bai selalu mencemooh reputasi palsu ini. Di pintu masuk toko, pelayan mengobrol lama dengan Lin Bai. Baru kemudian dia sadar kembali dan bertanya sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda ingin menginap di kamar tamu superior kami? Hanya ada satu. Pelayan melihat. Cahaya pedang setinggi 6 kaki di atas kepala Lin Bai juga tahu bahwa Lin Bai tidak punya harapan untuk tinggal di kamar tamu khusus, jadi dia bertanya. Lin Bai tersenyum dan berkata, oke, ayo kita tinggal dulu. Mari kita tinggal selama 5 hari dulu. Jika kompetisi di kota Tianjian belum dimulai dalam 5 hari, maka saya akan menambahkan biaya kamar saja. Kata Lin Bai sebagai dia berbicara, perlu mengeluarkan cairan spiritual dari tas penyimpanan dan membayar biaya kamar. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan di belakang Lin Bai, dan suara gemuruh dari seorang pria kuat datang, pelayan, apakah ada kamar tamu? Pelayan itu mendongak dan melihat bahwa antara Lin Bai dan Lin Ye, di belakang adegan itu, 2 pria lagi dan 1 wanita datang. Di antara 2 laki-laki dan 1 perempuan, yang berjalan paling depan adalah seorang pemuda tampan yang memegang kipas lipat di tangannya, berwajah cerah dan mahkota seperti batu giok, begitu tampan hingga mampu memikat banyak wanita di dunia. Di belakang pemuda tampan ini, diikuti seorang pria kuat sekuat lembu dan seorang wanita muda yang luar biasa cantik. Dan suara keras tadi keluar dari mulut orang kuat itu. Pelayan itu tersenyum dan berkata, oh, kebetulan sekali, kalian bertiga, kamar tamu terakhir baru saja ditempati oleh kedua pria ini. Tuan-tuan ketiga, jika Anda perlu mencari tempat tinggal, ikuti jalan ini. Berjalan maju terus di jalan sampai kamu mencapai ujung jalan, di mana ada sebuah penginapan bernama. Pelayan di toko dengan ramah memberikan arah kepada ketiga orang itu. Namun sebelum pelayan selesai berbicara, pemuda tampan yang bertanggung jawab itu melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan tidak senang, sejak saya datang ke kota Menggu, tentu saja saya ingin menginap di penginapan terbaik di kota Menggu. Itu benar, tuan muda saya berasal dari bangsawan. Melihat penginapan di kota kuno Meng, hanya 4 penginapan besar yang hampir tidak dapat diterima. Kami telah menanyakan di Beixing Inn, Nangong Inn, dan Bliss Inn. Yang lainnya 3 penginapan besar sudah penuh dengan prajurit, dan tidak ada kamar gratis. Pelayan berkata dengan getir, sungguh disayangkan, penginapan kecil juga penuh. Hanya ada 1 kamar superior yang tersisa sekarang. Kamar tamunya adalah ditempati oleh pria ini sekarang. Kata pelayan itu. Pria tampan itu mengangkat matanya dan mendarat di Lin Bai. Dia melihat cahaya pedang setinggi 6 kaki di atas kepala Lin Bai dan berkata dengan nada menghina, seorang pejuang belaka dengan cahaya pedang setinggi 6 kaki. Aku akan memberimu 50.000 spiritual cairan.
Berikan aku kamar ini, kata pria tampan itu kepada Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa pemuda tampan ini memang sangat tampan, dan di atas kepalanya, ada cahaya pedang menyilaukan yang tingginya mencapai 8 kaki. Cahaya pedang setinggi 8 kaki. Mata Lin Bai berkedip, sedikit terkejut. Di kota Menggu, pancaran pedang setinggi 3 kaki adalah hal biasa, pancaran pedang setinggi 5 kaki menjadi langka, pancaran pedang setinggi 7 kaki bahkan lebih jarang lagi, dan pancaran pedang setinggi 8 kaki hanya 1 dari 10.000. Sedangkan untuk pancaran pedang setinggi 9 kaki, hanya ada 3 orang sekarang. Ini menunjukkan keagungan pedang setinggi 8 kaki ini. Lin Bai tersenyum sedikit dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, pria tampan itu mengatakan sesuatu lagi, yang membuat Lin Bai merasa sangat tidak senang setelah mendengar ini. Pria tampan itu berkata, ambil 50.000 cairan roh yang kuberikan padamu dan pergi. Donglai In bukanlah tempat tinggal pria pedang setinggi 6 kaki sepertimu. Dengan 50.000 cairan roh, kamu bisa pergi ke hotel kecil di Menggu Kota. Tetaplah di penginapan sampai kompetisi dimulai. Mungkin masih ada cairan spiritual yang tersisa. Jika Anda kalah dalam kompetisi, Anda dapat mengambilnya kembali untuk menghidupi keluarga Anda. Saya melihat Anda terlihat seperti ini, Anda lihat kasihan sekali. Aku khawatir aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku. Berapa banyak cairan spiritual yang harus aku gunakan? Pria tampan itu berkata kepada Lin Bai dengan nada sinis. Mendengar ini, Lin Bai menelan kata-kata yang baru saja keluar dari bibirnya. Semula Lin Bai tidak berniat bersaing dengan pria tampan ini untuk mendapatkan kamar tamu remeh ini. Jika pria tampan ini menyukainya, Lin Bai sangat menginginkan keindahan masa dewasa barusan. Tapi pria tampan ini sekarang meremehkan Lin Bai, yang benar-benar membuat Lin Bai sedikit tidak senang. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak, meskipun saya tidak punya banyak cairan spiritual, saya tetap tidak menganggapnya serius. Pelayan, saya ingin ruangan ini. Saat dia berbicara, Lin Bai He melemparkan 500.000 cairan spiritual dari tas penyimpanan ke pelayan. Pelayan menangkapnya sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan berkata, temanku, karena kamu sangat kaya dan keempat penginapan besar sudah penuh sekarang, karena kamu sangat kaya, kamu pasti bisa membeli rumah di kota Menggu. Lin Bai tersenyum menghina. Kata, kamu. Pria tampan itu mendengar sarkasme dalam kata-kata Lin Bai dan menatap tajam ke arah Lin Bai. Wanita di belakang pria tampan itu berkata dengan tidak senang, betapa keterlaluan, kamu benar-benar berbicara kepada tuan muda kita seperti ini. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Tahukah kamu siapa tuan muda kita? Pria kuat itu juga memelototi Lin Bai dan berkata, nak, saya menyarankan Anda untuk berlutut dan segera meminta maaf, jika tidak, saya akan membuat Anda menyesal datang ke dunia ini. Orang kuat itu berkata, dengan niat membunuh yang melonjak. Merasakan niat membunuh, Lin Ye juga menunjukkan tatapan galak di belakang Lin Bai, menatap pria kuat itu dengan dingin. Pria tampan itu kini tersenyum dingin, membeli sebuah rumah bangsawan memang ide yang bagus, tapi butuh waktu lama untuk membelinya. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Lin Bai berkata, kalau begitu, maafkan aku. Saat ini, pria tampan itu tidak lagi berbicara dengan Lin Bai. Sebaliknya, dia melihat ke arah pelayan dan berkata, pelayan, saya akan memberi Anda 50.000 cairan spiritual, dan Anda memberi saya kamar tamu ini, bagaimana? Pelayan mendengar Wu Wanling liquid, matanya bersinar, dan dia sedikit ragu-ragu. Lin Bai menatap pelayan itu. Pria tampan itu melihat ekspresi pelayan itu berubah dan langsung tersenyum dan berkata, 50.000 tidak cukup. Kalau begitu, mari kita dapat 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. Pupil pelayan terbuka lebar dan jantungnya berdebar kencang, terlihat jelas aku sedikit tersentuh dengan nomor ini. Lin Bai melihat ekspresi pelayan itu berubah dan diam-diam berpikir bahwa pelayan itu mungkin berubah pikiran.